Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan saya Widya Safira Reviani, Padraktif kelas 11 di SMA Negeri 1 Rancabungur, Kabupaten Bogor. Teman-teman tahu gak sih, negara adalah organisasi kekuasaan yang memiliki rakyat, wilayah, pemerintahan pengakuan, dan tujuan bersama. Tujuan negara Indonesia sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat. Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dibacakannya teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dan dikibarkan bendera merah putih. Lalu tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengambil keputusan dengan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan terbentuknya NKRI, serta terpilihnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Itulah singkat peristiwa terbentuknya NKRI. Dan NKRI memiliki semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dalam semboyan tersebut, banyak mengandung nilai persatuan dan kesatuan, yang diaktualisasikan menjadi pedoman atau pegangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Banyaknya keragaman di Indonesia yang diakui, dihargai, dan disatukan dalam semangat persatuan. Pentingnya kita sebagai rakyat Indonesia yang sudah seharusnya menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia. Adanya persatuan dan kesatuan dapat menghindari Indonesia dari terjadinya konflik dan perpecahan yang akan berdampak langsung di berbagai bidang, seperti bidang keamanan, politik, sosial, dan budaya. NKRI memiliki ideologi yang bermakna sebagai semua pandangan, nilai, cita-cita, dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kehidupan nyata. Fungsi ideologi itu sendiri yaitu membentuk identitas atau ciri bagi bangsa. Dalam tatanan negara, Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara Indonesia. Artinya, setiap peraturan dan perundang-undangan negara mesti berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Peraturan dan kebijakan pemerintah tidak diperbolehkan untuk bertentangan pada nilai-nilai Pancasila. Panca berarti 5, sila berarti asas. Yang pertama, nilai ketuhanan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, nilai kemanusiaan, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, nilai persatuan, yaitu persatuan Indonesia. Yang keempat, nilai kerakyatan, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, nilai keadilan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari nilai-nilai Pancasila tersebut sudah menjadi kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, dan membina hubungan yang baik dengan semua unsur bangsa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menerapkannya. Yang pertama, saling bertoleransi antar teman. Yang kedua, memiliki sikap empati antar sesama. Yang ketiga, mengembangkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Yang keempat, mengambil keputusan melalui musyawarah dan mufakat. Yang kelima, menghormati hak antar masing-masing teman. Dalam penerapannya dan pelestarian Pancasila, banyak tantangannya mengujinya, seperti perubahan sosial, ancaman radikalisme, dan maraknya intoleransi. Upaya untuk menjaga kelestarian Pancasila, peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam mendorong inklusi sosial dan keadilan juga penting, serta pengawasan terhadap kelompok-kelompok yang berpotensi merusak nilai-nilai Pancasila. Beralih kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan Konstitusi Indonesia yang pertama dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 terus mengalami beberapa amandemen sepanjang sejarahnya. Tetapi,
tetap menjadi dasar hukum utama di Indonesia hingga saat ini. Isi Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan ketentuan-ketentuan tambahan. Pembukaan yang menegaskan cita-cita kemerdekaan Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara, dan menyatakan Indonesia sebagai negara kesatuan. Batang tubuh mencakup aturan-aturan pokok, ketentuan-ketentuan tambahan mencakup hal-hal yang berkaitan dengan tata cara perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan menghormati Undang-Undang Dasar 1945, kita menghormati cita-cita kemerdekaan dan prinsip-prinsip dasar negara, seperti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, serta menjaga stabilitas politik, hukum, dan sosial yang ada di Indonesia. Tidak akan terjadi stabilitas tanpa kemakmuran, dan tidak akan terjadi kemakmuran tanpa adanya keamanan, menurut Dosen Abdul Ghani tahun 1979. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022, upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalankan kelangsungan hidup dan bernegara. Dasar hukum bela negara. Yang pertama, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Yang kedua, Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pemuda serta pelajar dapat berperan aktif dalam bela negara, seperti yang pertama, peningkatan kesadaran akan pentingnya cinta tanah air dan nilai kebangsaan. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Yang ketiga, menjadi agen perubahan positif. Yang keempat, mengikuti program pendidikan dan pelatihan. Yang kelima, mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.